Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, viral diduga karena banyak mahasiswa yang menunggak pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT, Kampus Institut Teknologi Bandung ITB menawarkan pembiayaan lewat pinjaman online atau pinjol lewat Dana Cita. Jagat media sosial X dihebohkan oleh postingan akun @ITBFest berisi tentang kampus ITB yang menawarkan mahasiswa membayar uang kuliah tunggal alias UKT menggunakan pinjaman online dan berbunga bernama Dana Cita. Sontak postingan tersebut direspon negatif oleh kalangan warganet. Pada postingan tersebut terdapat foto selebaran berisi informasi tentang program cicilan kuliah bulanan di Institut Teknologi Bandung ITB. Program itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Disebutkan di selebaran tersebut pihak ketiga merupakan mitra resmi ITB. Selain itu, terdapat program cicilan 6 bulan hingga 12 bulan, proses pengajuan tanpa down payment atau DP, dan tanpa jaminan apapun. Kebijakan tersebut memicu banyak reaksi dan komentar dari para mahasiswa dan keluarga mahasiswa. Banyak yang menyayangkan karena ITB sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia itu seolah-olah melegalkan pinjol. Tidak hanya itu, menurut mahasiswa yang sempat menunggak lalu mendapat tawaran pinjaman untuk melunasinya, tawaran yang ditolaknya tersebut bukanlah solusi, karena justru makin memberatkan mahasiswa lantaran pinjaman tersebut berbunga. Kalau saya pribadi sih opsi itu nggak bakal saya ambil, itu jelas. Karena untuk membayar yang sebelum-sebelumnya saja saya nggak bisa gitu. Cicilan yang kemarin diperbolehkan aja saya nggak bisa untuk mencicil, apalagi sekarang ada cicilan yang memang ada bunganya juga dan bunganya juga lumayan. Jadi nggak sih nggak bakal saya ambil. Dan kami di sini sebagai KM ITB pastinya menolaklah bentuk komersialisasi adanya mekanisme dari pembayaran uang kuliah tunggal itu sendiri. Sementara itu, pihak ITB mengatakan informasi viral pembiayaan kuliah lewat pinjaman online perlu diluruskan. Di ITB, seperti halnya dengan PTN dan PTS lain, pembiayaan bekerja sama dengan lembaga non-bank yang sudah berizin OJK untuk tata cara pembayaran kuliah. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana duduk perkara layanan pembayaran uang kuliah di ITB menggunakan aplikasi pinjol, saat ini kita sudah tersambung dengan Ketua Kabinet KM ITB Muhammad Yogi Syahputra. Selamat siang Pak Yogi, ini sebetulnya duduk perkara kasus ini seperti apa Pak? Baik, izin untuk sedikit menceritakan terlebih dahulu latar belakang dari kasus yang beberapa waktu ini viral di platform X dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya permasalahan dari yang diangkat oleh teman-teman mahasiswa ITB itu sendiri semuanya berawal pada kebijakan dari Rektorat ITB yang mana pada semester ini mereka mengadakan suatu kebijakan yang mana pada intinya Rektorat memaksa para mahasiswanya untuk bisa mencutikan diri jika mereka masih memiliki tunggakan UKT pada semester sebelumnya. Seperti yang kita tahu juga bahwasannya terdapatlah suatu perkataan bahwasannya ketika memang seorang mahasiswa sudah menjadi mahasiswa ITB, itu nggak bakal adalah masalah finansial dan lain sebagainya yang kemudian akan mengancam keberlangsungan akademik dari mahasiswa ITB-nya itu sendiri. Dan pada semester-semester sebelumnya juga, biasanya juga dari Rektorat itu cukup koordinatif lah untuk bisa membantu dan lain sebagainya, sehingga ketika pada akhirnya memang terdapat kebijakan yang memaksa mahasiswanya untuk dapat cuti, ketika mereka masih memiliki tunggakan dan lain sebagainya, kemudian ini direspons cukup negatif oleh teman-teman mahasiswa. Dan saat ini dari Kabinet KM ITB itu sendiri, kami mendata total kurang lebih terdapat 120 mahasiswa yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya pada semester depan dikarenakan mereka masih memiliki tunggakan. Dan tunggakan tersebut juga dapat dikatakan beragam, ada yang mulai dari 10 juta, 50 juta, dan bahkan juga terdapat hingga yang menyentuh angka 100 juta dan lain sebagainya. Dan kemudian perlu kita ketahui juga bahwasannya memang hal ini menjadi suatu kompleksitas masalah yang cukup banyak karena memang tunggakan itu terjadi bukan cuma sebatas mahasiswanya ini nggak mau bayar atau seperti apa, tapi juga diakibatkan salah satunya oleh ITB-nya itu sendiri yang dianggap belum bisa memberikan pembiayaan UKT yang cukup berkeadilan kepada teman-teman mahasiswanya. Saya sempat mendengar cerita beberapa teman-teman mahasiswa
yang kemudian orang tuanya hanya memiliki penghasilan UMR dan sebagainya, namun ditagih memiliki tagihan UKT yang dapat dikatakan cukup besar dan tidak rasional. Kemudian hal itu yang menjadi suatu permasalahan. Dan di tengah permasalahan tersebut, kemudian juga dari ITB menawarkan suatu bentuk solusi, yang mana solusi utamanya itu merupakan suatu pinjaman online yang didanai oleh suatu lembaga yang dinamakan Dana Cita, yang kemudian ini menimbulkan suatu reaksi negatif lagi di antara teman-teman mahasiswa. Di mana diketahui juga kemarin bahwasannya untuk bisa mendapatkan pinjaman sebesar 12,5 juta untuk bisa melanjutkan kuliah agar tidak dipaksa cuti, mahasiswa harus meminjam 12,5 juta dan membayarkan dalam tempo waktu 12 bulan itu di kisaran angka 15,5 juta dengan bunga kisaran barangkali 10 sampai 20%. Hal ini juga yang kemudian sangat disayangkan oleh teman-teman di KM ITB, dan bahwasannya kita menolak segala bentuk komersialisasi terkait dengan mekanisme pembayaran kuliah, karena kita perlu ingat bahwasannya ITB merupakan suatu lembaga pendidikan, bukan lembaga keuangan, sehingga prioritasnya itu seharusnya untuk dapat memudahkan kesejahteraan dari mahasiswa untuk bisa membayar UKT, melanjutkan kuliah dan lain sebagainya, bukan malah memaksanya untuk cuti dan mengambil profit dari bentuk kerjasama dengan lembaga pinjaman online. Iya, Mas Yogi, soal layanan pinjol di ITB ini sudah berlangsung berapa lama artinya? Dari yang saya ketahui, sebenarnya Dana Cita ini sendiri waktu awal memasuk ke kampus ITB itu sempat menghubungi dari teman-teman dari kabinet KM ITB. Namun karena waktu itu memang dari saya menolak bahwasannya ini bukan wewenang dari kabinet KM ITB untuk dapat memasukkan lembaga pinjaman online seperti itu, maka dari itu saya mengarahkan untuk dapat mengkomunikasikannya kepada pihak Direktorat Kemahasiswaan dan juga pada pihak direktorat lainnya. Dan baru saya ketahui juga bahwasannya secara resmi Dana Cita itu masuk di ITB pada kisaran barangkali bulan Oktober atau November tahun lalu. Itu pertama kali saya melihat adanya pamflet dan juga iklan sebagai mana yang tercantum pada sebelumnya itulah di kampus ITB. Namun memang untuk sebagai solusi pembayarannya itu baru berlaku pada awal semester ini di bulan Januari 2024. Oke, Mas Yogi, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu.